Tumbuhan termasuk sumber daya alam. Sumber daya alam ini tidak akan habis selama kita manusia bisa memanfaatkannya dengan bijak dan turut melestarikannya. Lalu, bagaimana cara kita dalam melestarikan sumber daya alam? Tahukah kalian apa itu sumber daya alam? Manusia bergantung pada sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kita memerlukan tumbuhan dan hewan sebagai bahan makanan. Manusia memelihara sapi untuk diambil susu, daging, dan kulitnya. Tenaga sapi juga dapat dimanfaatkan untuk membajak sawah dan menarik gerobak. Bahkan kotoran sapi dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Lalu, apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah semua yang terdapat di alam atau kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam dapat dibedakan jadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang terus-menerus tersedia di alam dan jika berkurang dapat dipulihkan kembali. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu hewan, tumbuhan, air, tanah, dan udara. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang akan habis jika digunakan terus-menerus. Contoh sumber daya alam ini adalah bahan tambang, minyak bumi, batu bara, gas alam, logam, dan berbagai jenis batuan. Air termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Air di bumi akan selalu ada karena mengalami pembaruan melalui siklus air atau daur air. Air yang ada di permukaan bumi akan menguap, membentuk awan lalu turun lagi ke bumi dalam bentuk air hujan. Meskipun air di bumi ini sangat banyak, namun kita harus tetap menghemat dalam penggunaannya. Minyak bumi merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Minyak bumi terbentuk dari penguraian sisa hewan dan tumbuhan yang terkubur selama jutaan tahun. Hasil penguraian sisa-sisa makhluk hidup dalam bentuk cair akan membentuk minyak bumi, sedangkan yang berbentuk gas akan membentuk gas alam. Saat ini ketersediaan minyak bumi semakin menipis. Namun, saat ini minyak bumi masih terus diambil untuk memenuhi kebutuhan energi. Oleh karena itu, kita harus mampu menghemat energi. Minyak bumi diolah menjadi berbagai bentuk bahan bakar dan bahan kimia. Contoh hasil pengolahan minyak bumi diantaranya gas tabung yang biasa dimanfaatkan untuk memasak di dapur, bensin yang merupakan bahan bakar kendaraan bermotor, aftur yang merupakan bahan bakar pesawat terbang, solar yang biasa dimanfaatkan untuk mesin diesel, aspal sebagai bahan baku pembuatan jalan. Bumi menyediakan sumber daya alam yang berlimpah sehingga dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, kelestarian sumber daya alam akan terancam jika manusia tidak memanfaatkannya dengan bijak. Dampak pengambilan sumber daya alam secara liar diantaranya menyebabkan terjadinya bencana alam seperti banjir dan tanah longsor.
menyebabkan punahnya hewan dan tumbuhan yang ada di hutan, menyebabkan terjadinya pemanasan global, serta akan menyebabkan lingkungan kita menjadi rusak. Sumber daya alam memang bisa dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, dalam mengambil dan memanfaatkannya, kita perlu menjaga kelestarian sumber daya alam tersebut. Pelestarian bertujuan supaya sumber daya alam bisa terus dimanfaatkan hingga ke generasi selanjutnya. Adapun upaya pelestarian sumber daya alam dapat dilakukan dengan reboisasi. Reboisasi adalah penanaman kembali hutan-hutan yang sudah gundul agar dapat berfungsi dengan baik. Tebang pilih tanaman. Tebang pilih tanaman adalah menebang pohon dengan memilih pohon yang akan ditebang. Biasanya pohon yang sudah tua atau yang sudah mati yang dipilih untuk ditebang. Tebang tanam. Tebang tanam adalah menebang pohon, tetapi pohon yang ditebang diganti dengan bibit yang baru. Upaya pelestarian sumber daya alam juga dapat dilakukan dengan perlindungan in situ dan ex situ. Perlindungan in situ dan ex situ dilakukan untuk melindungi hewan dan tumbuhan yang hampir punah. Penegakan hukum bagi pemburu liar. Perburuan dan perdagangan satwa liar menjadi salah satu penyumbang berkurangnya satwa asli Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya penegakan hukum terhadap perburuan liar. Upaya pelestarian sumber daya alam juga dapat dilakukan dengan mengolah limbah tambang dengan baik, sehingga tidak merusak lingkungan. Lalu juga dapat melakukan perbaikan lingkungan setelah kegiatan tambang selesai, sehingga lingkungan akan selalu terjaga kelestariannya. Kita harus mampu memanfaatkan sumber daya alam secara bijak, diantaranya dengan yang pertama, daur ulang. Daur ulang bisa menggunakan sampah-sampah atau daun-daun untuk didaur ulang menjadi pupuk kompos. Yang kedua, penggunaan ulang. Contohnya dengan memanfaatkan kaleng bekas untuk dipergunakan menjadi pot bunga. Yang ketiga, dengan perawatan. Contohnya dengan merawat hewan, tumbuhan, atau barang-barang elektronik di rumah dengan sebaik-baiknya. Dan yang keempat, dengan menghemat energi. Contohnya dengan mengurangi pemakaian elektronik di siang hari dan menghemat air. Dengan banyaknya sumber daya alam yang kita miliki, sudah seharusnya kita harus selalu bersyukur. Sumber daya alam sangat bermanfaat baik bagi manusia maupun makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, kita harus selalu bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam.